balik. Ya depan terus. Sabar. Nah. Ya ngetap sini aja nggak apa-apa. Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan dokter residen yang melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tindakan itu dilakukan pada saat pelaku melakukan praktik. Namun, masih banyak orang awam yang belum mengetahui apa itu dokter residen dan tugasnya tersebut. Terlebih karena status mereka yang sudah menjadi dokter, tetapi masih harus menjalani pendidikan tambahan. Lantas, apa itu dokter residen PPDS? Program pendidikan dokter spesialis atau yang juga disebut sebagai PPDS adalah salah satu pendidikan akademik yang dijalani oleh para dokter. Sebelum mengambil PPDS, seorang dokter harus lulus S1 terlebih dahulu selama 3,5 hingga 4 tahun. Kemudian mereka melanjutkan pendidikan profesi dokter selama 1,5 hingga 2 tahun agar resmi menjadi dokter. Mereka juga harus melakukan PPDS agar mendapatkan gelar sebagai dokter spesialis. Dokter yang tengah menjalani pendidikan PPDS juga sering disebut sebagai dokter residen. Mereka dikenal sebagai sosok yang berada di garis terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Dokter residen memiliki tugas dan tanggung jawab yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama yang berfokus melayani pasien. Terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter residen PPDS ini terungkap setelah sebuah akun Instagram tentang PPDS yang mengunggah tangkapan layar berisi informasi terkait kasus tersebut. Tangkapan layar itu lalu dibagikan ulang di media sosial X oleh akun @textdarjasputi. Unggahan itu pun viral dan mendapat sorotan dari pengguna media sosial. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa ada pasien yang dirawat di ICU dan ditemani oleh anak perempuannya. Setelah pasien melakukan operasi dan membutuhkan darah, pelaku disebut menawarkan cross-match atau pemeriksaan kecocokan darah kepada anak pasien dengan iming-iming proses lebih cepat. Kemudian korban dibawa ke gedung MCHC lantai 7. Di lantai 7 korban disebut diminta ganti baju memakai baju pasien dan dipasangkan akses 4 dengan zat midazolam. Setelah itu pelecehan seksual pun terjadi sekitar tengah malam. Pelaku sempat menunggu korban hingga sadar. Korban baru sadar sekitar pukul 4 atau 5 pagi dan terlihat sempoyongan saat berjalan di lorong lantai 7. Setelah itu korban mengeluh sakit tidak hanya pada tangan, tapi juga pada bagian vitalnya. Ia lalu meminta visum kepada dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dari hasil visum itu diketahui ada bekas sperma. Tak hanya itu, bekas sperma juga kemudian diketahui bercecer di lantai MCHC lantai 7. Kasus ini terungkap di media sosial setelah keluarga korban mengirimkan pesan kepada akun PPDS, yang kemudian viral dan dibagikan ulang oleh sejumlah akun lain di X dan Instagram. Usai kasus ini viral hingga banyak disorot oleh masyarakat, membuat kepolisian segera turun tangan. Pelaku yang diketahui bernama Priguna Anugrah Prayoga alias PAP, merupakan seorang dokter residen anestesi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau FK4. Diduga melakukan pemerkosaan terhadap pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung.
Priguna disebut menyalahgunakan kewenangannya saat bertugas pada 18 Maret 2025 dini hari. Korban diketahui merupakan anak dari pasien yang sedang dirawat di RSHS. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menjelaskan kejadian bermula saat tersangka meminta korban berinisial FH untuk menjalani pengambilan darah. FH kemudian dibawa dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di sana, korban diminta mengganti pakaian dan baju operasi warna hijau dan melepas seluruh pakaiannya. Pelaku memasukkan jarum ke tangan kiri dan kanan korban sebanyak kurang lebih 15 kali, lalu menghubungkannya ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bius ke selang tersebut. Beberapa menit kemudian korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, korban diminta berganti pakaian dan diantar ke lantai bawah. Saat buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tubuhnya yang vital, lalu menceritakan hal itu kepada ibunya. Hendra mengatakan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Direktorat Reskrimum Polda Jabar setelah menjalani visum di dokter spesialis kebidanan. Dalam kasus itu, polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk korban, ibu dan adik korban, beberapa perawat, dokter, serta pegawai rumah sakit lainnya. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkapkan, tersangka pemerkosaan itu diringkus pada 23 Maret 2025 di sebuah apartemen di Bandung 5 hari setelah kejadian. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan sisa sperma di tubuh korban serta alat kontrasepsi yang digunakan pelaku. Saat ini sampel tersebut telah dibekukan dan akan diuji melalui tes DNA untuk memastikan kecocokannya. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, penyidik menetapkan Dr. Priguna sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Hendra mengatakan penyidik sedang mendalami motif pelaku, termasuk kemungkinan adanya kelainan perilaku seksual yang akan diperkuat melalui pemeriksaan psikologi forensik. Usai kasus ruda paksa yang menimpa salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau FK4 sebagai pelaku, pihak universitas pun turun tangan menanggapi kejadian tersebut. Unpad mengeluarkan Priguna yang tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran atau Unpad, Profesor Arif S. Kartasasmita menjelaskan keputusan pemutusan studi diambil sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menanggapi dugaan pelanggaran hukum dan norma yang dilakukan oleh peserta PPDS tersebut. Meskipun proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan, kata dia, Unpad telah memiliki cukup indikasi dan dasar untuk menjatuhkan sanksi akademik berupa pemutusan studi. Unpad memastikan Dr. Priguna tidak lagi memiliki status sebagai peserta didik dan tidak diperbolehkan menjalani kegiatan apapun di lingkungan kampus maupun rumah sakit pendidikan. Lebih lanjut, Arif mengatakan, pihaknya juga akan memberikan pendampingan terhadap korban dan telah menjalin koordinasi dengan pihak RSHS serta kepolisian agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.
Selain menindak pelaku, Unpad juga akan memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pendidikan, baik di jenjang spesialis maupun non-spesialis. Ia menambahkan, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga menyangkut pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik di rumah sakit pendidikan. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan, yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti, walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan, sudah melakukan tindak pidana. Menteri Kesehatan atau Menkes, Budi Gunadi Sadikin tidak tinggal diam menanggapi kasus pemerkosaan ini. Budi akan mengeluarkan kebijakan mewajibkan tes kesehatan mental bagi seluruh peserta PPDS sebelum dan selama menjalani pendidikan. Langkah preventif ini diambil untuk memastikan seluruh dokter spesialis menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah etika, moral dan norma yang berlaku. Budi juga menyampaikan bahwa tes tersebut akan dilakukan secara rutin setiap tahunnya, mengingat tekanan tinggi yang dihadapi para dokter selama masa pendidikan. Terkait kasus ini, Kemenkes juga telah mencabut surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP pelaku agar tidak dapat kembali menjalankan profesi sebagai dokter. Selain itu, Kemenkes juga menghentikan sementara program spesialis anestesiologi dan terapi intensif FK Unpad di RSHS selama 1 bulan guna melakukan evaluasi internal. Kemudian, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Aji Muhawarman menegaskan bahwa penghentian ini telah dikonsultasikan dengan pihak kampus dan bertujuan memperbaiki tata kelola pendidikan dokter spesialis. Ia pun memastikan penghentian tersebut tidak bakal mengganggu pelayanan kesehatan di RSHS. Nah, sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau ada yang anxiety, ada cemas, ada depresi, itu bisa ketahuan lebih. Berkaca pada kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, bisa berdampak pada kepercayaan publik kepada tenaga medis serta sistem pelayanan kesehatan. Kemudian diperlukan juga evaluasi dalam sistem pendidikan, terutama dalam pengawasan ketat dan pencegahan perilaku menyimpang dari tenaga medis. Terkait dengan perbuatan Dr. Priguna juga harus diberikan tindakan tegas agar kepercayaan publik bisa terjaga. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan banyak pihak untuk membuat sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih baik terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dipastikan selalu menjaga profesionalismenya dan taat terhadap norma.